Salam solusi. Teman-teman semua, kita hari ini akan menemui beberapa kelompok dan dalam kelompok ini nanti akan mendiskusikan sesuai dengan topik-topik yang sudah dibagi. Kita berharap ada masukan, ada kritik, ada pertanyaan dari kita yang sedang mengamati video ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran kita supaya kemudian hari kita menjadi lebih baik lagi. Demikian saya kira untuk kita nikmati bersama diskusi ini. Salam satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Kami dari kelompok 8 akan membuat video tentang Pancasila dalam paradigma pembangunan nasional. Kami dari kelas IKM 1, nama saya Sofia Nabila dengan NIM 0801 23 1028 dan teman saya. Dan saya Selvia Rama dengan NIM 0801 23 1023. Dan saya Sepria Jahara Larosa dengan NIM 0801 23 1030. Oke, langsung aja kita lanjut ke video selanjutnya. Bye. Pas gue tuh berapa sih per bulan? 4 juta. Oh, 4 juta. Iya, mahal. Kalian dari tadi bosan gak sih? Iya, bosan sih. Berdua aja ngomong aja. Iya, apalagi ini hujan. Jadi aku nih lagi nunggu orang tua aku jemput kan. Tapi aku tadi dari kelas, sumpah aku bosen. Kayak aku nggak tahu mau ngapain kan. Kan bosen gak sih? Iya, kan kita juga tadi sih yang asik. Apa ya? Oh, kalau nggak kita bahas aja yuk Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional itu kan penting nggak sih untuk kita kalau kita bahas kayak gini dan nambah ilmu aja. Nah, nambah tugas kita lagi sih. Oh iya, ada tugas ya? Oh iya. Iya. Yaudah yuk kita bahas lah. Yaudah yuk lah, kita juga seru juga Iya, sih untuk bahas kita itu. juga ada kerjaan Ya, ya. untung-untung untuk nambah ilmu juga Iya, sih. istilah dari tadi kan kayak have fun aja nggak sih? Iya. Yaudah yuk lah. Iya. Jadi sebelum kita bahas nih kan tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional ini, aku ini belum tahu loh sebenarnya arti dari Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional ini. Kan ada yang tahu nggak ya? Nah, sini biar aku yang jelasin. Jadi, Pancasila sebagai paradigma itu artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif yang menjadi kerangka acuan setiap aspek pembangunan nasional di Indonesia gitu. Oh gitu. Ini ada lagi yang nggak aku pahami. Apa tuh? Apa sih nilai yang terkandung dalam sisa Pancasila? Oh, aku juga nggak tahu sih. Ada tahu? Apa tahu nggak? Nilai-nilai ya? Iya. Setauku ya yang pernah aku baca, kalau nilai-nilai itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu pada hakikatnya itu telah bersifat universal dan yaitu telah melekat dalam diri masyarakat. Makanya Pancasila itu telah menjadi pedoman dan landasan bagi masyarakat. Oh, gitu. Aku baru tahu sih. Ini aja aku baru dengar ya. Ternyata Aku baru baca. kandungannya atau nilai-nilai itu tuh bagus ya. Ya, bermakna kali sih. Betul-betul bermakna sih. Telah melekat di dalam masyarakat. Sekarang kan kita udah tahu nih apa tuh nilai-nilai Pancasila yang terkandung. Nah, sekarang aku tuh gak tahu nih apa tuh eksistensi Pancasila sebagai paradigma yang mana dia tuh di era globalisasi saat ini. Dan kalian ada yang tahu gak? Jangan tanya aku gak tahu. Coba aku pikir ya. Iya, nggak tahu kan? Oh iya, kemarin itu pas pelajaran Pak Usiono kayaknya ada membahas materi kita nih. Nah, aku tuh nulis loh. Oh iya, nggak nulis. Aku juga gak nulis kayaknya. Rajin makanya. kan? Aku gak tahu. Nanya ini. Nah, kalian denger ya, Iya, Aku akan menjawab tadi pertanyaannya. Eksistensi Pancasila globalisasi yaitu memanfaatkan kemajuan teknologi yang menarik bagi generasi muda dan bermasyarakat, serta membumikan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan pembelajaran berkesinambungan yang berkelanjutan di semua wilayah, terutama dalam dunia pendidikan. Oh, kayak gitu Tuh ya. kan, panjang ya. Itulah tapi bagus kan untuk generasi muda kayak kita. Iya, bagus. Makanya Bagus dong. Iya, gitu Kan kakak ini mau nanya nih mereka kan. Jadi kayaknya kita pindah formasi dulu ya ke yang sebelah sana.
Oke, nah terus kalau di sini aku nih mau nanya lagi nih, apakah Pancasila itu bisa menjadi landasan kemajuan bagi bangsa Indonesia nggak sih? Oh, tentu bisa banget Sophie. Karena kan pada dasarnya Pancasila itu adalah nilai pedoman kita. Maka dari itu kita harus bisa mewujudkan persatuan, keadilan, serta kemajuan bagi Indonesia agar lebih bermartabat. Gitu. Oh, nambah ilmu ya ini. Ilmunya banyak kali sih Banyak nambah. kali hari ini ya. Iya, sekali untuk mengasah otak agar selalu ingat. Nah, tadi kan kita udah bahas cukup banyak nih ya. Sekarang kita kayaknya membahas bagaimana sih implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oh, jadi implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu kita kayak saling menghormati antar manusia. Habis itu yang kedua itu tidak memaksakan agama kepada orang lain. Nah, itu tidak memaksakan agama ke orang lain itu termasuk sila ke-1. Gitu. Berarti saling bertoleransi Iya, ya. itu toleransi. Kayak gitulah. Jadi kehidupan sehari-hari itu memang harus didasarkan dari sila Pancasila. Kita udah capek nih dari tadi berdiri bermenit-menit kan. Capek banget sih. Makanya kami dari milih duduk karena kami kita bakal ngobrol-ngobrol santai lagi seperti biasa. Ada yang mau tanya lagi nggak sih? Ini aku mau nanya. Ya, apa tuh? Tapi aku mau nanya sama Kak Silvi Ya, nih, boleh kenapa? nggak? Kenapa? Cuma aku aja ya. Nah, aku pikir kan nanti Kak Silvi tahu nih atau nyata dia gitu kan. Oh, tentang- kayak tadi yang rajin nulis materi dari Pak Usyono. Oke. Ya, aku mau nanya nih ya kan. Apa sih tujuan yang dicapai oleh bangsa Indonesia dalam masa Pancasila sebagai paradigma? Wah, ini mah nanyanya kenapa cuma aku aja ya? Kakak Sophie enggak nih? Ya macam tadi ya kan, mana tahu nyata dia kan. Iya, Nah, menulis tuh. materi. Ayo, apa lagi nih? Boleh ya. Oke, jadi menurut aku Pancasila itu menjadi pelindung segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi itu, Kak. Oh, jadi itu yang dicapainya. Iya, Oh, kayak bener. gitu. Oke. Nah, kayaknya udah gak terasa walaupun kita capek tadi nggak terasa udah selesai Ya dulu ampun, bicaranya. ini udah sore banget dan aku juga kayaknya udah dijemput nih. Jadi Dan rumah kita juga jauh. rumah kita juga jauh nih. Nah, jadi kita kayak udah selesai gak sih nih? Udah kita akhiri. Kalau misalnya apa besok kita lanjut Besok lagi kita nggak sih? lanjut lagi ya. Bye. Jadi, kesimpulan dari video kami adalah yang dimaksud dengan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional adalah nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi kerangka acuan setiap aspek pembangunan nasional di Indonesia. Ini juga merupakan konsekuensi pengakuan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara. Dan juga Pancasila itu telah menjadi landasan kita karena Pancasila sejak awal telah menjadi pedoman kita, yang mana kita harus bisa mewujudkannya sebagai persatuan, keadilan dan juga kemajuan, yang mana akan menimbulkan lebih banyak martabat. Nah, jadi itu aja ya simpulan dari video kami. Jadi kami mohon maaf atas kesalahan yang ada di video-video kami, bahasa kami, tutur kata kami, atau tutur dari pergerakan tubuh kami. Jadi sekian dari kami, salam solusi. Sampai bertemu kembali. Ini adalah tambahan materi kami, yaitu Pancasila merupakan jiwa seluruh rakyat Indonesia yang dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa. Konsekuensinya, pembangunan nasional harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yakni nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Sebab pada dasarnya pembangunan nasional diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Mengutip situs Bappenas dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Dalam hal ini, Pancasila merupakan landasan pembangunan yang ideal karena nilai-nilainya sesuai dengan lingkungan sosial dan budaya bangsa Indonesia. Arti Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional memiliki arti bahwa segala aspek pembangunan nasional memiliki berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek rohani, jasmani, aspek individu, sosial, dan ketuhanan. Sementara itu, Pancasila sebagai paradigma artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi kerangka acuan setiap aspek pembangunan nasional di Indonesia. Ini merupakan konsekuensi pengakuan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara.
Pancasila sebagai paradigma dalam berbagai bidang pembangunan. Yang pertama, pembangunan bidang politik. Pembangunan ini ditujukan untuk membentuk pemerintahan demokratis yang menjunjung kebebasan berpendapat serta melayani tuntunan rakyat secara adil, terbuka, jujur, dan akuntabel. 2. Pembangunan di bidang ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi, pemerintah harus berlandaskan Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam ekonomi kerakyatan, kebijakan ekonomi harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.